Oke, halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita kali ini. Jamnya kok error ya? Di Rabu ya, tanggal 30 Juli di jam setengah 8 pagi per saat ini kita record. Dan saat ini udah di 33.30 ya. Selamat ya kemarin ya, kita cuan $15 ya. Di pertama TP 5, di kedua kali juga nyentuh lagi, TP lagi di ketiga kali di jam 9 juga 3 kali TP, kita 15 dapat ya. Walaupun akhirnya sekarang sudah tembus ya, berarti sudah boleh out, jangan lagi sekali lagi ya analisa harian kita untuk per hari ya. Jadi kalau udah masuk besok tuh udah nggak berlaku. Lanjut, sekarang bakal kemana areanya ya? Ini masih naik ke atas walaupun tertahan kemungkinan resisten, jadi kita mundurkan out dari market dulu, kita pantau dan bisa kita tarik maju untuk buy-nya. Kenapa? Karena ini bisa menjadi area entry yang bagus banget untuk sambil menunggu hasil news ya. Hari ini akan ada big news, tapi secara teknikal ini adalah area Fibonacci dan juga area resisten di 3345 ya, daerah 344, tapi ini Fibonacci kita 3340, jadi kita sudah bisa cari sell di sini. Ini hanya berlaku dari pagi sampai sore. Sekali lagi kalau malam atau hasil news kita akan pantau dan akan follow the trend saja hasil newsnya. Tapi sebelum hasil newsnya keluar kita boleh counter the trend ya, karena masih oke. Jarang kalau misalnya sebelum news itu bisa jebol. Kemana-mana dia. Oke. Pengen ngerapin doang gitu kan. Oke, nah intinya saat ini adalah kita akan cari buy di 3302 atau daerah 3300-an yang SL-nya kurang lebih di $5 ya biasa gue ya. Lalu kita akan sell di daerah 3340. Jika dia naik ya 3345 juga masih oke ya, SL-nya di 3350 biasanya. Ya. Jadi ini sudah bisa untuk menjadi area entry kalau tiba-tiba terbang ataupun tiba-tiba turun. Tapi kalau kalian mau entry dari sekarang, mendingan jangan deh. Ini masih terlalu riskan, ini bisa jebol soalnya. Sayang, kalau ketarik sampai 3350 kan cukup dalam ya. Jadi kalau sekarang mendingan jangan entry dulu, tunggu sampai dia menyentuh areanya antara 3340 atau dia kembali ke daerah bawah. Untuk kita cari buy. Kalau buy di bawah mah aman lah ya. Buy itu selalu lebih aman daripada sell. Oke, selanjutnya mari kita lihat hasil lagi. News hari ini ada apa aja? News hari ini, news kemarin JOLTS ya, merah makanya gold naik ke atas. Seperti biasa USD kalau merah maka gold terbang ke atas, namun CB-nya hijau jadinya agak balance, jadi nggak terlalu terbang tinggi dan angkanya pun tidak terlalu dalam ya. Actual forecast sama previousnya hanya beda tipis doang angkanya, jadi nggak terlalu terbangnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Lalu di hari Rabu hari ini, di CPI-nya juga hari ini ada di jam 8:30, jadi cukup hati-hati kalau mau ikutin hasil newsnya. Tapi kalau untuk AUD sesamain ya, kalau misalnya dia hijau maka kita buy, kalau dia merah maka kita sell. Tapi kalau gue lebih suka nunggu hasilnya aja. Lalu di jam 3, hari ini banyak big news nih. Euro juga GDP, ini juga bisa pengaruh. Nah USD-nya ini nih ya, hari ini ya, NFP ya, keluar advance GDP 845 CAD. Terus di jam 9.30 BOC press conference, gede. Hari ini memang ada big news ya, sesuai analisa mingguan kita, tanggal 30 itu adalah hari-hari yang kita nantikan. Dan di jam 1 pagi jangan lupa, hati-hati di jam 1 pagi ini akan ada super big news. Dan apakah langsung keluar? Biasanya udah langsung keluar. Kenapa? Karena ini udah penutupan akhir bulan dan tengah tahun juga ya. Dan ini penentuan juga si Mr. Good Afternoon atau Good Morning kita itu dipecat atau enggak ya, yang dengan harapan suku bunganya diturunkan. Kalau suku bunganya diturunkan maka siap-siap gold akan terguncang. Dari kemarin masih balance ya. Kalau sekali lagi balance berarti siap-siap dia dipecat, dan kalau dia dipecat ya cukup kasihan lah ya. Padahal tugasnya dia sesimpel dimintain sama siapa? Donald Trump, presiden, untuk turunkan suku bunga. Udah, tinggal dia turunin, kerjaan dia aman. Tapi masalahnya menurut perhitungan dia, ekonomi, kalau suku bunga diturunkan, ekonomi malah jadi nggak aman. Tapi itu permintaannya Jerome. Bukan permintaannya Jerome Powell, salah. Permintaannya Donald Trump yang menginginkan suku bunga diturunkan. Tapi kalau nggak dia diturunkan, dia dipecat. Kalau diturunkan, ya udah dia aman. Tapi nggak sesuai sama harapan si Jerome Powell-nya. Kalau misalnya diturunkan suku bunganya, menurut perhitungan dia ya. Analisa dia sebagai
financial advisor. Oke, lalu ini FOMC statement juga, maka FOMC press conference, maka hati-hati nanti malam akan pergerakan yang cukup barbar. Lebih baik kalau anjuran gue mending out dulu dari market di jam 1, sebelum jam 1, jam 10 lah ya. Ini kan hasilnya keluar nih. Misalnya kita ikutin, misalnya buy atau sell, saat kena TP atau SL, udah tungguin. Tungguin sampai jam 1, paling nggak 103 gitu ya, atau 102 begitu hasilnya keluar, baru ikutin. Kalau dia merah berarti buy, kalau dia hijau berarti sell, udah sesimpel itu. Ya, kemungkinan besar adalah hijau, jadi kemungkinan besar adalah sell kalau dia pengen mempertahankan karirnya. Ya, kalau dia pengen mempertahankan karirnya, maka good untuk USD, ya siap-siap gold bakal terjun parah. Terjunnya parah ya, jadi hati-hati. Kalau dia mengikuti perintah Donald Trump. Oke, so nanti malam akan hati-hati untuk pergerakannya. Jadi kita pantau saja nanti akan seperti apa pergerakan nanti malam. Sekali lagi ini hanya untuk pagi sampai sore. Jam 7 lah ya udah boleh cabut dah dari market. Bahaya hari ini sebenarnya trading. Jadi mendingan out dulu dari market, tunggu hasil news keluar, atau enggak lebih baik trading setelah nunggu hasil news keluar. Ini diabaikan. Sekali lagi, tunggu hasil news keluar, entry. Tunggu hasil news keluar, ikutin entry. Tunggu hasil news keluar, ikutin entry. Udah, sesimpel itu. Jangan di counter ya. Kalau hasil news keluar tuh jangan pernah counter trade. Hasil news keluar, oke? Hasil news keluar, ikuti. Kalau nggak ada news, baru counter trendnya. So, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.